berani meraih kemajuan. Lagi Indonesia maju. Kita pasti bisa. Kita punya modal untuk menghadapi tantangan masa depan. Di tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324 juta dan terbesar ke-6 di dunia. Mimpi dan cita-cita kita ini akan tercapai dengan kerja keras, inovasi, dan terobosan. Menyongsong momentum bersejarah Indonesia Emas tahun 2045 yang dimana pada tahun itu bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, terdapat visi yang ingin pemerintah wujudkan, yaitu menjadikan Indonesia negara yang maju, sejahtera, dan pembangunan berkelanjutan. Dari visi ini terdapat 4 pilar, yaitu sumber daya manusia yang unggul, pemerintahan yang baik, demokrasi yang matang, dan keadilan sosial. Dalam sebuah video yang pernah saya lihat dalam channel YouTube, yaitu dalam acara Kompas Kolaborasi Forum, yang dimana di sana ada Bapak Bima Arya, beliau mengatakan bahwa generasi Z atau generasi sekarang akan menempati posisi strategis pada tahun 2045 tersebut. Maksudnya adalah generasi ini memiliki peran penting dalam membangun masa depan. Pada tahun 2045, generasi ini akan memiliki usia yang matang, sehingga menjadikan mereka generasi utama yang akan menempati posisi kepemimpinan di berbagai bidang. Sedangkan Gen Z sendiri atau generasi Z adalah kelompok demokratif yang mengikuti generasi milenial. Generasi ini lahir di kisaran tahun 1997 dan 2012. Mereka dikenal sebagai generasi pertama yang tumbuh dengan perkembangan teknologi dan juga internet. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan proses menuju tahun 2045, tentunya banyak sekali tantangan-tantangan dan juga rintangan-rintangan. Salah satunya adalah dengan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya akan membawa dampak positif dan juga dampak negatifnya, tergantung dengan bagaimana cara kita menyikapi dan menggunakannya. Dampak positifnya salah satunya adalah sumber informasi yang semakin luas dan juga mempermudah komunikasi jarak jauh. Dan dampak negatifnya adalah semakin kecanduan atau ketergantungan terhadap teknologi dan juga penyalahgunaan teknologi. Nah, bagaimana cara mengatasi tantangan yang demikian? Kurikulum Merdeka akan menjawab tantangan yang demikian. Kurikulum Merdeka adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum Merdeka ini mengacu pada pembelajaran yang lebih fleksibel. Nah, di dalam Kurikulum Merdeka terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat dengan P5. P5 ini mengarah pada penekanan pembentukan karakter peserta didik yang bernilai-nilai Pancasila. Di dalam P5 sendiri terdapat 6 dimensi, yaitu dimensi bertakwa dan berakhlak mulia, dimensi mandiri, dimensi gotong royong, dimensi berkebinekaan global, dimensi bernalar kritis, dan juga dimensi kreatif. Adapun contoh model pembelajaran dan juga media pembelajaran yang dapat digunakan atau juga dapat diterapkan, yaitu dengan role playing pendidikan karakter berbasis media wayang. Ini sudah saya buat dalam bentuk video, teman-teman bisa menyimak videonya. Yo jelas dulu, aku sudah ulur kowe ya. Lagi ujar kok nonton. Karena dewe aku orang paham materine. Apa tak gawe japlakan wae ya? Dadi wong sing jujur, Gusti Allah ora seneng wong Tuhan. Iya ya, Mar, mengko kuwi tak sinau sing tenanan.
kerjasama barang sing apik dijunjung dari enteng. Ngomong-ngomong, ki wong endi ya? Kok beda biawak dhewe? Kok beda daerah kocoke? Akeh beda daerah sing Indonesia. Ya awak dhewe kudu nganggep kabeh padha, kabeh sedulur, lan kudu nyawiji kanggo njaga persatuan Indonesia, Cang. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila, mulai dari yang menanamkan sikap kejujuran, mandiri, tanggung jawab, tolong-menolong, toleransi, kerjasama, dan persatuan. Selain itu juga, media pembelajaran yang dibuat menggunakan barang bekas yaitu dari kardus. Jadi, dapat juga mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia yaitu tentang pengolahan sampah. Kardus-kardus bekas yang sering kita anggap sebagai barang yang tidak berguna ternyata dapat menciptakan suatu media pembelajaran yang menarik. Berhenti menganggap barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar kita sebagai barang yang tidak ada nilainya. Yuk kita pakai ide kreatif dan inovatif kita untuk menciptakan suatu karya yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam membentuk nilai-nilai Pancasila dan menanamkan pada jiwa peserta didik. Role-playing pendidikan karakter berbasis wayang ini dapat menjadi rekomendasi untuk media pembelajaran dengan mengajarkan kepada peserta didik penanaman nilai-nilai Pancasila, terlebih lagi kepada anak SD yang harus melihat keadaan nyata daripada teori saja, karena pendidikan karakter akan lebih mudah dipahami dengan media pembelajaran yang seperti ini. P5 yang di dalamnya terdapat 6 dimensi yang sudah kita bahas, ini ditetapkan tujuannya agar generasi muda memiliki sikap dan karakter yang bernilai-nilai Pancasila dan tertanam pada jiwa-jiwa generasi muda, karena generasi muda inilah yang akan menempati posisi strategis pada tahun 2045 dan juga menjadi agen perubahan. Oleh sebab itu, penting bagi generasi muda untuk dibekali pendidikan karakter sebagai senjata untuk mengatasi tantangan dan juga persaingan global tahun 2045. Kurikulum Merdeka memberikan landasan yang kuat untuk nilai-nilai Pancasila, keterampilan praktis, dan kepemimpinan peserta didik. Jadi, kurikulum Merdeka merupakan alat yang penting untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter unggul, kreatif, inovatif, dan berdaya saing global, sehingga nanti tiba di masa tersebut anak-anak sudah siap bersaing di dunia global dengan memegang karakter positif dan kreatif yang merupakan hasil dari belajar mereka selama ini. Hal tersebut sangatlah sesuai dengan visi Indonesia sebagai negara emas pada tahun 2045. Kesimpulannya, kurikulum Merdeka dengan P5 sebagai pembentukan karakter bernilai-nilai Pancasila dan model pembelajaran role-playing yang menggunakan sifat baik perwayangan menjadi solusi untuk membentuk generasi Z yang bernilai Pancasila. Dengan cara ini, generasi Z dapat menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan persaingan global Indonesia Emas tahun 2045. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan sudah sangat baik. Namun, kurikulum sebaiknya tidak berubah-ubah. Jadi, untuk kurikulum ini dapat lebih fokus dan mantap pada tujuan bangsa. Selain itu, juga memberikan fasilitas yang sesuai dengan kurikulum ini. Misalnya, penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran yang terkadang di beberapa sekolah masih ada yang kekurangan. Dengan perhatian ini, generasi emas akan dapat terrealisasi dan dapat mengatasi tantangan persaingan global pada tahun 2045.